Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jebret Tim. Nih giliran gue nih Dias Danar ya hadir di Dewan Panitia Indonesia. Nih pasti sendiri kalau hari Jumat gini. Gak ada cewek-cewek, gak apa-apa. Daripada ditemenin sama Abrar atau Dejan gitu ya. Mendingan kita ditemenin sama GeForce. Yang udah ketahuan kualitasnya. Karena GeForce Fast Moving Automotive produk lokal asli buatan Indonesia. Dan punya pabriknya sendiri. Nah yang mau langsung beli, tanya-tanya spesifikasi dan juga harganya. Langsung aja ke Tokopedia, Shopee, Blibli.com dan juga Bukalapaknya GeForce. Ada juga program beli sekarang pasang nanti nih Jebret Tim ya. Kapan saja dan di mana aja langsung follow Instagramnya di @geforce_id. Karena saat ini GeForce sedang mengadakan juga lomba review produk GeForce yang berhadiah totalnya 9,5 juta rupiah. Untuk video yang paling menarik. Dejan mau ikutan tuh, Dejan tim kita kan suka bikin belakang layar kita ya. Mau ikutan? Ya tapi asal mukanya dia jangan muncul aja ya. Kalau muncul kurang bisa menang hadiah nanti jadinya. Oke, kita hari ini juga gue punya banyak banget bahasan menarik barengan sama pandit-pandit yang udah ditunggu sama Jebret Tim pastinya. Tapi jangan lupa juga kita juga punya stand up bola raga yang lebih menarik karena ada Ali Akbar nih yang ngomongin Persiter. Nih dia highlightnya. Seneng gue Liverpool menang. Ada yang punya Arsenal. Koji, tolong Arsenal diganti logonya dari pistol air. Sudah stop, jangan ada ngomongin Arsenal. Karena aku mau ngomongin rivalnya, Manchester United. Kalian pendukung MU. Kalian gak usah sok-sokan. Kalian juga kemarin tidak bisa menang ngelawan Southampton. Main. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ali Akbar. Saya dari Ternate, Bang. Saya dari Ternate, Maluku Utara. Ya? Ada Ternate. Ih, mantap. Ternate mana, Bang? Ih, orang Pulau Jawa, Bro. Jawa berarti. Barca selalu diving. Ya, betul. Diving apalagi masih Pedro, Neymar itu Busquets tuh kali lembek sekali disentuh dikit langsung jatuh. Kayak apa tuh Kayak lembek? Pepeda. Yes, itu dia stand up olahraga barengan sama Ali Akbar ya, juara 2 dari Suci One X. Jadi ini emang kocak banget ya dari Ternate, jadi silakan aja langsung nonton. Lu jangan kardus, Iya. juara 2 itu nggak ada. Peringkat 2. Yang ada juara 1, runner up, peringkat 3, 4 dan lain-lainnya. Betul, jadi juara itu cuma ada 1 ya Coach. Iya, masa ada juara 2? Ini adalah runner up Suci One X. Nggak ada juara, ada juara 1 bener. Yang nomor 2 itu nggak pernah juara. Pemenang perak. Pemenang dapat medali perak kalau di Olimpiade yang dapat Juara medali. itu cuman satu, Juara cuma nggak 1. ada juara Seperti 2. Dewan Panitia Indonesia yang jadi juara di hatinya Jebret Tim. Ada Coach Justin di sini dan juga ada Mas Gita Suwondo, apa kabar? Baik. Ini ngomong ada kue dari siapa Mas Gita? Ini ulang tahunnya Your Fro, apa sih bahasa Belandanya? Mevro, Your Fro. Istrinya Istri Coach Justin. Coach Justin. Yoi, ulang tahun berarti deketan ya Coach antara Coach Justin sama istri ulang tahunnya deketan ya? Ya. Oke, semoga sehat-sehat Hampir terus sebulan. Coach Thank dan you. juga keluarga. Jebret Tim yang mau ngucapin untuk istri Coach langsung aja di mention di Instagramnya. Yang bisa mention cuman yang follow. Ya kan, yang enggak bisa loh. Nggak bisa. Iya, podcast gue aja izin dulu Coach. Mau gue tag nih yang episode kita. Oke, gue follow dulu. Oke, gini. Ini ada kabar terbaru dari dunia sepak bola pastinya ya. Kita semalam sudah juga menyaksikan subuh-subuh sih gue dapat kabarnya dan melihat hasil drawingnya pembagian grup UEFA Champions League untuk di tahun 2021-2022. Yes. Ini dia pembagiannya dari grup A sampai dengan H. Mas Gita dan juga Koci, ini ngelihatnya gimana? Grup apa ada yang menarik dari pembagian grup ini? Apakah kayak di tahun lalu dibilang grup neraka tapi akhirnya ya gitu aja gitu atau gimana? Ngelihatnya dari pembagian grup yang udah terjadi semalam. Silakan, Mas Gita dulu, silakan. Neraka amat, nggak ada yang benar-benar neraka amat ya. Kalau dilihat grup B itu memang kelihatannya kayak neraka. Coba kan Milan kan bukan penghuni neraka lagi sekarang. Jadinya ya Milan baru balik lagi ke Liga Champions, nggak bisa dianggap bahwa dia adalah klub yang akan bikin perseteruan jadi kayak neraka di grup B ini. Malah yang gue pikir yang agak-agak imbang dan menarik itu di grup F. Ada Villarreal yang 2 pertandingan di final lawan klub Inggris mereka nggak pernah kalah, membawa adu penalti. Terus di situ ada Atalanta yang 2 musim terakhir bagus di Liga Champions. Ada Manchester United yang rekornya musim lalu pun ada di grup yang berat, mereka tersingkir balik lagi ke UEFA Europa League. Jadi itu gue pikir yang merupakan grup yang ya rasa-rasanya akan sangat menarik. Koci? Ya nggak ada grup neraka sama sekali, nggak ada. Yang ada grup lawak.
Karena grup G itu grup lawak gue bilang. Coba lihat grup G siapa aja. Coba. Ya, grup G itu kan lawak. Lille, Sevilla, Salzburg sama Wolfsburg. Iya. C juga. Terus grup F itu kan grup European League itu. Bukan grup Champions League itu. Itu salah alamat itu yang. Atalanta udah Champions League dong, bro. Jadi apa Ya, yang tapi habis itu drop juga kan. Ya, jadi apa yang menarik dari pembagian ini, Coach? Silakan. Tidak terlalu menarik tapi lebih ke predictable. Dalam arti grup A, grup B itu kan pasti yang itu yang lolos. Grup G, Chelsea, Juve pasti lolos. Yang emang yang grup lawak itu belum tahu siapa yang lolos. Cuman MU harusnya lolos lah kalau gue bilang. Mereka belajar dari kesalahan walaupun kalah gini. Mereka kalah lawan Villarreal itu kan adu penalti. Iya. Dan adu Oh, iya. penalti itu kan luck lah. In this case gue jujur MU lebih bagus mainnya. Hanya MU ini memang dibawa oleh berapa kali masuk semifinal lewat, sekali perempat final, bahkan kemarin di final. Yang gue lihat justru mental juaranya itu nggak ada. Bukan kualitas pemain. Pemainnya bagus semua, permain juga bagus. Di mana mereka layak menang harus ngegas, mereka gagal. Jadi mentalnya ini nih yang belum. Iya. Nah, Kalau lihat di grup Villarreal itu tetap MU harusnya juara grup. Harusnya juara grup, ya? juara grup. Makanya kalau seandainya mental kayak tahun lalu nggak ngerti lagi dah gue. Tahun lalu kan mereka berat ya, ada Real Madrid di situ, terus ada Paris Saint-Germain di situ. Tapi kan mentoknya Bukan Real Madrid. bukan Real Madrid, sorry. Mentoknya mereka tuh grup Jerman ya waktu itu ya. Leipzig, ada Leipzig. Ya. Mentoknya mereka itu bukan lawan-lawan yang berat, bukan PSG dan segala macam, tapi mentoknya adalah waktu mereka kalah di Turki kan. Lawan FC Kebab. Iya. FC Kebab. Lawan FC Kebab. Wasit Sehir, ya, ya. itu yang bikin mereka terus nggak bisa bersaing Lolos, dengan dua yang iya. lain, yang mereka hanya masuk ke UEFA Europa League ya. Kalau mereka nggak konsisten ya balik-balik lagi kayak gitu. Bisa banget. Karena Atalanta di kandang lawan, di kandang Atalanta ya berat juga. Iya. pasti. Galak juga nih Atalanta masih Iya. konsisten secara permainan. Coach, kalau gue pengen tanya sama Coach Justin juga Mas Gita, secara pembagian pot ya kan kalau kita lihat dari UEFA ini banyak banget dari mulai Euro Cup kemarin gitu ya. Kalau ini pembagian potnya tuh udah sesuai dengan keinginan fans Enggak. atau gimana sih Coach? Gue Gua bingung deh. agak aneh kenapa Iya. Villarreal bisa masuk di pot 1. Di pot Karena satu, juara iya. UEFA Europa League dia. Ya come on, lu harus lihat apa namanya pencapaian 5-10 tahun terakhir Sepak lah. terjang selama itu Iya. Dan kalau lihat pot grup pot 2 sama 1 banyak yang lebih bagus pot 2 yang harus masuk di pot 1 Ya, ngerti nggak? Real Madrid di pot 2. Ya, ya. itu Barca tadi. Madrid di pot Barca 2. di pot 2. Itu tadi karena pot 1 harus isinya juara bertahan Champions League, juara UEFA Europa League sama 6 juara lain Di yang liga. ada di liga yang 6 besar itu. Nah, itu udah fair belum untuk sepak Champions Nggak League gitu unfair pembagian kayak jadinya. gitu? Karena ada Lille di situ pasti kan. Iya. Terus Lille itu pelatihnya cabut, pemainnya cabut, semua cabut. Iya. Ngerti nggak? Jadi nggak make sense. UEFA itu emang tololnya tolol nih. Jadi secara regulasi ya. praktis yang pot 1 itu yang memadai ya Chelsea, terus Bayern Munchen, Manchester ada di City, situ. mungkin. Manchester City jadi 3. Kita kan tahu dalam sepak bola, yang klub yang konsisten, walaupun mengalami klub kayak MU, City, Juve, Barca, Madrid, memang mungkin 1-2 tahun agak menurun. Tapi secara 10 tahun terakhir kan bagus prestasinya. Iya, tetap tim besar. Lille itu kemana? Ngerti nggak? Villarreal kemana? Kan nggak make sense gitu loh. Dan itu kan kelihatan dari nanti hadiah uang bahwa ada klub-klub dengan koefisien tinggi itu otomatis akan dapat uang tinggi juga, dan itu ada di klub-klub yang ada di pot 2. Itu kenapa pot 2 jadinya rame, klub-klub yang jagoan-jagoan itu ya karena ada Villarreal masuk ke sana, Lille masuk ke sana. Liverpool. Sporting Lisbon ya masuk ke sana ya. di pot Liverpool 1. itu 2 tahun lalu juara Champions League. Berarti harusnya AC Milan ada di pot berapa, Coach? Oh, dia baru dia masuk. Pot 5 dia. Ada nggak pot 5? Nggak ada, pot yang Kalau paling- ada. kalau dia pantas pot 4 Iya, iya, karena Pak. dia kan baru masuk. Berarti dia. emang secara regulasi sebenarnya untuk Champions League mesti ada pembaruan lagi ya, karena kalau kayak gini kan jadinya nggak fair juga untuk beberapa tim yang performanya 5-10 tahun tetap bagus gitu. Iya. Ya 1 tahun 2 tahun kepleset kan nggak jadi. Makanya UEFA ini lucu. UEFA ini aneh dan gue nggak ngerti apa. Bahkan gue udah nggak nganggep lagi sebagai badan tertinggi bla bla bla. Ini lebih IO. IO yang lebih cari duit. Tujuannya hanya cari duit doang. Ngerti nggak lo? nyari untung ya. Iya, Oke. sampai bikin conference league lah, apalah semua yang bisa menghasilkan duit dikeruk sama mereka. Jadi nggak ada grup neraka kalau menurut Coach dan juga Mas Gita, Kagak ada. tapi adanya grup lawak ya. Kita tunggu grup lawak ini seberapa lucunya ya. Oke, tapi gue pengen tanya juga, ini kan banyak tim yang kebagi dari pot 1 sampai dengan pot 4. Tapi oke lah ya udah kita nantikan nanti gimana sepak terjangnya tim-tim yang tadi ada di Champions League.
Akan ada kejutan-kejutan kah? Kalau ada kejutan pasti akan kita bahas di sini. Tapi ngobrolin yang lagi panas juga ya. Karena ada kabar kalau misalnya Cristiano Ronaldo itu bakal ke Manchester Ke City. Arsenal. Oh, salah. Tetap kekeh ya. Mungkin kan dia ke Inggris katanya, tapi bisa jadi. Nah, ini gue pengen tanya dari sisi ini. Kenapa untuk di Manchester City kalau memang jadi rumor yang berlangsung ya? Gue nggak tahu kabar terakhirnya gimana, tapi katanya udah nggak mau latihan Pindah lagi. dia. Udah Dia pasti pindah. Gue bilang pindah. Yes. Sama Mbappe juga pindah. Yes, tapi Tinggal 4 hari lagi, 5 Ah, hari ya sampai masuk tanggal- ke Indonesia Barat. Tapi gue rasa dia akan Lu, pindah. Karena lu kalau kayak Messi dalam berapa hari? Iya, 1-2 hari tinggal langsung tanda jadi. tangan. Nah, pengen tahunya adalah di sisi Manchester City-nya. Kalau sampai dia masuk, rumornya kan Sterling yang disingkirkan. Dari Enggak. segi permainan Bukan, gimana sih? bukan. Gimana coach? City bilang kalau seandainya ada pembeli untuk Sterling akan kita lepas. Kalau tidak ada pembeli, which I think nggak ada yang mau beli, dia akan tetap stay. Karena Man City, they can afford it untuk memiliki bench yang kuat dengan gaji mahal. Oke? Nah sekarang tinggal atur-atur financial fair play. Ini dua klub negara ini, City sama PSG ini kan kerjanya melanggar financial fair play. Karena duit nggak ada artinya buat mereka. Nah cuman gue sih nggak ngeliat, gue lihat Pep ini nggak pernah beli pemain tuir. Oke. Ngerti nggak? sekarang masuk tuh ya. Kenapa sekarang mendadak beli Ronaldo tuir? Mungkin karena dia kepepet, Quote unquote nggak dapat Harry dia Kane. dapat Harry Kane. Dan dia tahu dia butuh striker. Ball possession selalu unggul. Create chances selalu dapat. Shot on goal pun puluhan. Tapi finishingnya jelek. Ada 2 momen ya, ada 2 momen yang final Liga Champions, terus pertandingan pertama Premier League yang mereka nggak bikin gol, terus yang lawan Leicester itu curtain raiser dari Premier League sendiri ya. Apa sih namanya? Community Shield. Community Shield, ya. Itu gambaran bahwa mereka bisa main muter-muter tapi nggak nyetak gol. Itu kenapa? Nggak ada real number 9 yang ada di di Manchester City sekarang. Oke, Gundogan bisa cetak gol, Kevin De Bruyne Semua bisa cetak gol. tapi tidak dalam jumlah yang besar kalau kita lihat Iya. musim lalu ya. Double digit yang sederhana. Dan itu yang kenapa mereka perlu seorang striker yang bisa konsisten cetak gol. Tapi gitu-gitu juara loh. Iya, Iya. betul. Nah artinya apa? Juara Premier League Kompetitornya ya. yang Iya. lagi bapuk. Yes. Ngerti Berarti nggak? apakah dengan adanya Cristiano Ronaldo skema permainannya Pep akan jadi lengkap dengan Enggak. adanya Oh dia? iya, Iya. jadi Oh, lengkap iya. iya dan Ronaldo ini kan pemain orang pintar ya, pemain pintar juga, dia di mana-mana jadi juara dan punya kontribusi, nggak hanya jadi juara. Mustafi juga juara dunia tapi nggak Iya. ada kontribusi. Kalau Ronaldo kan punya kontribusi besar, walaupun Juve keteteran tetap kontribusi dia besar. Maka dari itu gue bilang mungkin karena nggak ada pilihan lain, terutama diincar Harry Kane ya Mau nggak Ronaldo. mau. Ronaldo, oke ngomongin secara profesionalitas memang nggak apa-apa, sah-sah aja dari satu klub ke klub lain. Tapi yang jadi masalah adalah klub sebelumnya Ronaldo adalah Manchester United. Dan ini pindah ke Manchester City. Nggak ada yang mempermasalahkan. Yang mempermasalahkan hanya fans kardusnya sama pelatihnya. Iya. Pelatihnya juga Komen pelatih loh. kardus. Pelatihnya komen loh. Tapi gini loh, MU kan selalu terbiasa, fans MU lah terutama, terlalu terbiasa Ronaldo tuh kayak milik mereka. Iya, Udah betul. Udah pindah ke Real Madrid pun masih milik mereka karena menurut mereka yang membesarkannya adalah Manchester United. Yang membesarkannya Sporting Lisbon sebenarnya. Yang nemuin yang Iya. Terus pindah ke Juventus juga sama. Sekarang pindah ke rivalnya dan itu yang pasti bikin kenapa pindah ke sini ya itu gue pikir sih nggak akan terpengaruh. Profesional nggak gambarin itu. Kecuali MU mengeluarkan bid bersaing dengan City. nawar juga. Nawar juga dengan kasih harga tinggi, lebih tinggi dari City, tapi dia milih City. Baru itu jadi lu protes, bermasalah. fine, gue paham. Ini nawar juga enggak, tapi ngatur. Lu siapa? Terakhir teman-teman dari produser bilang katanya dari Fabrizio Romano katanya ada penawaran dari Enggak, Manchester ada United. omongan, tapi bukan iya, tapi bukan penawaran nawar. resmi. Iya. Tapi gue nggak tahu apa sekelas oleh harus komen juga ya coach tentang ya lo kalau Ya, main di kalau MU jangan main pelatih di kelasnya kardus ya komen. Ketidaknyamanan dia aja kalau gue bilang ya, Iya. ketidaknyamanan dia aja bahwa kok datangnya ke rival kotanya gitu. Dia takut. Iya. Karena mereka berapa tahun kan dipantatin terus. Ya kan? Jadi mereka kan cuma bisa ngandelin sejarah. Kan gue udah pernah bahas. City 4 tahun terakhir keluarin 438 juta. MU 418. Sekitar selisih 20 juta doang. Tapi 10 trofi 4 tahun terakhir. MU 0. Nah itu yang jadi patokan juga makanya ini mungkin jadi secara fans juga jadi Dia kebakaran jenggot. dengan adanya Mereka Ronaldo itu kalau sampai kebakaran jadi- jenggot. Gue bilang, kalau menurut gue ya,
Ronaldo ke City pun MU bisa bersaing, sangat bisa. Mereka punya squad yang memadai untuk bisa bersaing. Asalkan. Tapi Ini deh topinya. Tapi kalau lu bermain dengan sebuah sistem kayak Pep, bukan ngandelin skill kayak Ole. Jadi harusnya Ole ini ngaca. Kok gue tolol amat ya? Dengan pemain bagus-bagus, gue nggak bisa bersaing dengan... mereka nggak juara itu kan bukan karena kalah. Mereka lawan City sering menang loh. Lawan Liverpool juga. Kalahnya lawan tim kecil. Kenapa? Ya itu. Sama kayak kemarin lawan Southampton. Nggak ada kreativitas. Jadinya ya di sisi Mas kita mungkin mau nambahin. Tapi gambarannya gini loh, sehebat apapun Cristiano Ronaldo, Juventus kan kemarin gagal. Gagalnya dari mana? Dari internasionali. Siapa yang ada di belakang internasional? Antonio Conte namanya. Nah sekarang mungkin Ole harus berpikir, sampai gue ini seberapanya Antonio Conte ya. Nah kalau belum sampai Antonio Conte ya akan sulit gitu loh. Jadi nggak ada sistem juga yang bisa lakukan buat menghadapi City, apalagi dengan adanya Ronaldo. Kalau lu tanya fans kardusnya bilang, wah percaya Ole proses. Dari rank 3, rank 2. Tahun ini jeblok ke rank 4. Bingung semua. Lah, harusnya tahun ini rank 1 dong. Harusnya kalau matematika kayak begitu. Tapi kita ngobrolin gini deh. Tadi yang Coach Justin bilang gue menarik juga nih. Saat Pep nggak pernah beli pemain tua gitu ya. Iya. Kalau sampai kita ibaratnya kalau memang sampai terjadi ke Manchester City, Ronaldo secara strategi Pep akankah main di semua pertandingan atau khusus main di Liga dan Champions League aja atau apa nih Coach? Gue coba kait-kaitkan ya. Gue coba cari korelasinya. Ya, karena ini ada informasinya juga. Silakan. Pep itu sudah mengeluarkan statement kemarin, dia akan pensiun 2023. Berarti which is 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Ronaldo ditawarin 2 tahun lagi. Berbarengan tuh kalau Berbarengan. Jadi kayaknya memang dalam 2 tahun dia harus dapat Champions League biar dia pensiunnya lebih lega lah. Bukan masalah duit, cuman lebih tenang lah. Ngerti nggak? Maka dari itu dia bilang, ya sudah gue sedikit singkirkan idealisme gue panggil yang tuir tapi garansi gol. Ya itu Ronaldo. Ya, itu kan sebenarnya kalau dibilang old, iya old, tapi kan oldies but goldies dia tuh. Ronaldo nih, ini perbedaan nih. Iya, kalau kita lihat kan kemarin Juventus nggak juara Serie A, tapi kan dia tetap paling atas ya jumlah gol dan segala macamnya. Terus kalau kita bilang balik-balik ke Euro ya, Portugal berantakan tapi dia kan top scorer Euro. Tetap ada sisi yang membuat Ronaldo itu dipercaya oleh Pep untuk membawa City di bawah Pep masuk ke yang mereka belum pernah dapat. Yaitu Liga Champions. Gue rasa Pep sangat paham ya. Pemain ini sudah bukan pada saat dia bermain di Real Madrid ya. di mana dia bisa dribbling bla bla bla. Sekarang kan cuma finishing kerjanya. Sudah bukan seperti yang dulu emang. Iya. Dan di Juve kan kerjanya finishing doang. Which is, he's still good. 2 tahun lagi dia masih top sebagai finisher. Nah kalau lu punya pemain kayak begitu, tinggal lu tanya, yang supply bola siapa? Iya kan? Ya. Kalau di MU yang supply bola kan praktis Pogba sama Bruno. Ya kan? Kalau mereka ngedrop, satu tim ngedrop. Di sini yang supply bola kan banyak. Ya. Ada Kevin Dari De Bruyne kiri ada Sterling, Grealish bahkan ada. Betul. Di kanan Mahrez, Kevin De Bruyne, Gundogan, semua bisa supply bola. Disitulah mungkin Pep bilang, ya udah, gua ambil dia aja. Fungsinya bisa kepake maksimal, yang nyuplai tetap banyak. Walaupun gua nggak pernah beli pemain tua, kali ini gua bilang karena ini exception. Ronaldo adalah one of the best player dengan Messi. Di saat usia yang sekarang. Dia dan ini sebuah pengecualian yang gue lakukan. Dengan formasi seperti ini kayaknya serem banget ya Mas kita ya. Di depan ada. Serem ya. Kalau kita lihat musim lalu aja bukan cuma tengah itu yang bisa bikin supply, bisa bikin assist. Diaz dan Stones juga bisa bikin assist gitu loh, bisa bikin gol. Ini yang menariknya dari City. Itu tadi kenapa tidak ada yang double digit mereka cetak golnya di Premier League. Tapi cukup rata semuanya cetak gol. Ini kenapa mereka ada di atas. Dan Grealish itu benar harus di sayap kiri. Jangan suruh dia main di belakang Ronaldo. Dia nggak punya visi, jadi puyeng harus ngapain. Tinggal mutar-muter. Di pertandingan berikutnya ditaruh kiri bagus. Iya, di kiri kan cuman gocek, passing. Udah itu aja. Jangan lebih banyak, dengan gocek passing aja dia bisa memberikan kontribusi yang banyak. cukup lebih baik lah dibanding dipasang di formasi yang salah. Itu kuncinya. Oke, nanti kita lihat apakah jadi ke Manchester City dan buat apa nih ya dipakainya. Kayaknya sih jadi. Tapi gini, kita tahu bahwa sepak bola ini mungkin salah satu olahraga yang tidak bisa didata ya. Kalau basket kan kelihatan, lu shoot 100 kali berapa kali masuk kira-kira. Persentasenya ya. ada. Kalau bola kan gol itu bisa kena tiang, kena lawan, kena apa, ngerti nggak? Jadi semua bisa terjadi, maka dari itu sulit didata dalam arti kejutan itu selalu ada dalam sepak bola, oke?
Maka dari itu gua harap Ronaldo masih bisa ke Arsenal. Karena kejutannya di situ. Gua tahu mengarah kemana tuh. Gua tahu mengarah kemana. Karena Tetap Anda bilang, loh. Auba ini bisa dijual. Dan Juve mau Auba. Ya tapi Gue Ronaldo baca di Twitter terakhir, wah, jangan-jangan ke London, ke Inggris ini iya, memang ke Inggris. dari London nggak ke Manchester ya. Cuman nggak ke Manchester. Di London doang ya. London ke North London. Iya. Dari airport ke North London langsung barter biar apa Yang namanya? simpel langsung. Biar Juve PHP City. Terus tapi Ronaldo dapat apa yang dia inginkan, yaitu cabut. Cabut, yang penting cabut. Tapi Ronaldo berarti nggak apa-apa ya. Berarti Yang penting kan bisa dibayar. Nah, Auba kan gede juga. Ronaldo Iya. gantiin Auba apa gantiin Arteta nih coach? Nanti Arteta. Mungkin ya. Auba dulu. Mungkin yang masih nggak ada di pikiran gua adalah gimana ya Ronaldo nggak main di Eropa, mau nggak dia itu aja, Iya. itu aja. Loh, Itu berat juga kan, Gini, dia pengen dapat Champions City League. gini. City menawarkan gaji bukan 31 juta sekarang seperti di Juve. Di bawahnya. Gaji dia 31. City cuma nawarin 16-17 juta. Oh, oke. Oke, di bawahnya. Auba gajinya 400 seminggu. Minggu ya. Sebulan berapa? 1,6. Setahun berapa? Sama gajinya. Segituan juga bahkan lebih gede. Iya, Jadi lebih iya. gede. Jadi untuk gue make sense banget Auba di barter sama si Auba kan juga angin-anginan. Iya, tapi kayaknya buat Mending Ronaldo. Buat Ronaldo nggak make sense deh ke Arsenal coach. Gini. Dalam sepak bola itu nggak ada yang make sense. Setuju. Siapa yang kita fair deh? Siapa yang berpikir Messi Iya akan sih, ke iya PSG? sih. 1 bulan yang lalu. Iya sih. Gak usah jauh-jauh, sebulan yang lalu. Gini coach, katanya gue dapat bisikan kalau sampai Ronaldo ke Arsenal, coach mau makan apa ditraktir sama anak-anak jebret nih coach. Enggak, bohong. Karena Panji udah traktir. Bukan mereka. Mereka numpang makan aja Oh, mereka tuh. numpang makannya Iya. doang. Maka demi Panji traktir aja. Gua akan pesen yang paling mahal, Ji. Suka nggak suka, yang penting mahal. Yang penting mahal. Kita tungguin apakah di North London dia betah dan juga tanda tangan didatengin sama agen dari Maka Arsenal dari itu, mungkin. itulah indahnya sepak bola. Sampai detik terakhir belum ada yang Nggak tahu. bisa diprediksi. Iya. Semoga ada plot twist saat Coach, ke North London. Berarti nih banyak jebret tim yang lagi berharap omongan coach benar bisa ke Arsenal ya. Jadi kita pengen tahu buat yang lagi pada nonton kita juga kita pengen ingetin buat jebret tim kalau mau komentar silakan komentar aja bagaimana perpindahannya seorang Cristiano Ronaldo dari Juventus ke Manchester City. Oke, kita tinggalkan Ronaldo. Nanti gimana ujungnya kita akan bahas lagi apakah ke Arsenal bener ya Mas kita ya. Aduh, itu Ronke itu pasti ada sebuah penyakit deh kalau dia sampai melakukan. Kemarin ada juga yang menarik buat kita, ada pengumuman pemain terbaik UEFA yang kepilih adalah Jorginho. Nah, ini dia Jorginho mengalahkan Kevin De Bruyne juga ya. Pengen tanya sama Coach Justin dan juga Mas Gita, pantaskah seorang Jorginho menyandang untuk gelar UEFA Men's Player of the Year 2020-2021? Kalau gue sih pribadi gue lebih suka Kante ya. Tapi kan mungkin karena Jorginho juga juara Eropa. Ya, maka dari itu untuk gue make sense juga kan, ini pemain juga bagus. Cuman ya ini masalah selera lah. Gue sih dari dulu lebih suka Kante. Dari kayak bro, Mas kita gimana? Ini sebenarnya degree of comparison aja ya. Kenapa? Ya dia menang 2 piala, Kante cuma menang 1 piala. Iya. Kalau kemarin Perancis neck to neck sama Italia sampai ke final ya mungkin atau ketemu mereka di semifinal dan mereka bertarung ya mungkin ceritanya bisa lain. Bisa Tapi lain, kalau secara permainan, secara skill kalau kita lihat di final Liga Champions kan Kante yang sangat luar biasa ya, bukan Jorginho. Tapi ya Kante nggak bersinar Di pada saat Eropa. di Eropa yang sangat menarik perhatian ya. Jadi mau nggak mau ya Jorginho ya. Gue rasa ya pantas-pantas aja. Oke, menarik perhatian juga kalau Eropa Euro Cup kemarin menjadi sangat perhatian, tapi pada terpilihnya Thomas Tuchel ini juga mengejutkan. 4 bulan melatih Chelsea dapat Ini sama. Gue prefer Mancini. Kenapa? Bukan Tuchel nggak. Gue dari dulu bilang Tuchel ini pelatih hebat. Cuman kualitas yang dimiliki Tuchel lebih bagus daripada kualitas yang dimiliki oleh Mancini. Tapi Mancini dengan kualitas bisa jadi juara Eropa. Maka dari itu kalau gue prefer walaupun gue tetap dia tetap pelatih hebat apa yang dia tunjukkan di Chelsea dalam 4 bulan ya. Yes, dari 4 bulan. Berarti Mas kita gimana menurut Mas kita? Kalau gua lihat kenapa dari Januari dia pegang terus sampai dia jadi juara, nggak ada yang mengharapkan bahwa Chelsea itu akan sampai menjadi juara. At least Iya. menyelamatkan aja ya Iya, tadinya dan ya. nyelamatin Iya. aja bahwa mereka akan masuk zona Liga Champions, iya. Bahwa mereka akan di FA Cup, mungkin FA Cup juara yang ternyata enggak juga, mungkin iya. Tapi malah juara Liga malah juara Champions. Liga Champions yang paling tinggi ya sebelum Euro. Itu kenapa Tuchel agak di atas Mancini. Mancini kan
secara konsistensi Italia dari awal-awal dianggap salah satu favorit untuk menjadi juara, enggak Chelsea. Jadi itu kalau gue pikir. Dan konsistensi selama 7 bulan itu kan lebih mudah dibandingkan dengan selama 7 pertandingan sebulan lebih mudah daripada Tapi 4 pertandingan 4 bulan. Mancini itu ngangkat Italia Dari- pada saat mereka terpuruk Lagi- dan berapa match itu nggak terkalahkan loh. Dari 2 tahun yang lalu itu ya. Iya, jadi jelas-jelas prestasinya kelihatan dan berani ambil pemain muda, kasih kesempatan ke pemain muda juga. Intinya dua-dua pelatih ini berhasil sebenarnya. Iya, Cuman iya, sama-sama mengangkat dari masa-masa terburuknya. Kalau Mancini dari Italia tapi proses panjang 2 tahun. Betul. Ini Chelsea sepertinggalan Lampard dibalikin sebegitunya langsung naik dalam Kualitas 4-5 pemainnya kan bulan. sama. Ya kan, jadi Lampard ini yang jadi masalah kan pelatih, ya pelatih Inggris nggak heran lah gue. Nggak heran ya jadinya bisa nggak bisa bagaimana. Tapi berarti pengen tanya ke Coach Justin dan juga Mas Gito. Berarti Tuchel di Premier League tahun ini kan memegang full berarti dari awal. Betul. Iya. Dengan Lukaku-nya kemarin yang udah berbicara banyak langsung di pertandingan Enggak lah, pertamanya itu cuma dia. sekali doang. Sekali Lukaku. doang kita tunggu di 30 pertandingan menit besok. pertama doang Nah, tuh. jadi bener nih, apakah bisa konsisten seorang Thomas Tuchel untuk Chelsea di musim ini? Dia harus konsisten. Kalau enggak ya dia akan dianggap menurun dibandingkan dengan musim ini. Konsistennya di mana? Ya Arsenal bukan saja harus urutan keempat ya, malah harus jadi juara. Chelsea. Sorry. Kok Arsenal? Soalnya saya bingung, saat nyebut Arsenal nggak apa-apa, tapi Arsenal peringkat keempat saya jadi bingung. Chelsea itu harus juara kalau gue bilang. Kalau enggak ya dia dianggap ya Turun dia prestasinya. lagi prestasinya. Bukan cuma juara Premier League, juara Champions League lagi. antar klub dunia nanti di Desember dia juga harus juara. Coach, Terus Champions League Ya juga. kalau itu pasti antar klub pasti Iya, juara iya. karena lawannya Brasil. Brasil katro, lu tahu sendiri. Ada satu Barcelona Ekuador belum tentu Brasil. Apa namanya? Gue bilang dan itu sudah berkali-kali gue bahas ya. Gue bilang mereka bisa bermain lebih bagus mempersulit City kalau formasinya 4-2-3-1. Oke, kalau yang sekarang, dengan hadirnya Lukaku. tapi yang dihadirkan sama Tuchel so far adalah 3-4-2-1. Ya karena berhasil musim lalu ya 3 Yes. gitu. 3-4-3 kan? Ya, 3-4-3, 3-4-2-1 sekarang ya. di musim baru ini kan baru dua Dua match, ya. Ya kan. Nah, Jadi nanti ketemu Liverpool. Nah ini dia mau dibahas, ketemu Liverpool formasi seperti apa yang harusnya diturunin Tuchel dengan melihat Tuchel nggak pernah berubah. seperti ini pasti terus. ini, Iya. ya. Oke. Nah sekarang kalau bahkan gue lihat banyak sekali celah di tim Chelsea ini, walaupun mereka menang ya, tapi kurang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Nah kalau Liverpool bisa memanfaatkan dengan mereka main 3-4-3, asumsi Liverpool bisa menang selisih 3 gol lah atau apa. Karena orang pada mikir semua. Bagian mana coach yang jadi celah dari Chelsea? Belakang dari 3 back itu. 3 back itu. Mas Iya. kita setuju? Sebenarnya gini, kemarin 2 pertandingan mereka lawan Crystal Palace, lawan Arsenal. Apapun mereka clean sheet ya. Yes, Tapi kan 3-0 lawannya dan hanya 2-0. lawannya hanya Lawannya Crystal bapuk. Palace dan hanya Arsenal. Terus ada yang bilang bahwa mereka hanya membiarkan 10 shot on target ke gawang mereka. 10 on target melawan Crystal Palace dan Arsenal itu gede loh. Artinya ya ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh Arsenal dan Crystal Palace. Crystal Palace. Arsenal waktu berhadapan dengan Brentford juga nggak sampai 5 yang mereka lakukan. Dan melawan Chelsea mereka bisa melakukan 5 shot on target. Jadi ya itu tadi, tetap ada kendala di belakang dari Chelsea. Masih ada masalah. Iya, mereka ini lagi di atas angin dengan pelatih baru, atmosfer baru, Lukaku sistem masuk. baru, lagi asik aja semua. Pada saat 3 kali beruntun kalah atau seri atau apa, nggak menang, Baru goyang. baru goyang. Oke, kita bahas pertandingan besok lawan Liverpool. Berarti apa yang bisa dimanfaatkan dari Liverpool adalah lini belakangnya Chelsea. Banyak. Coach, 2 pertandingan pertama adalah yang diturunin bukan seorang Roberto Firmino tapi adalah Diogo Jota, Jota. di mana di Euro sempat jadi kritik banyak orang juga nih. Tapi di 2 pertandingan tetap konsisten mencetak gol. Jadi Iya. untuk di pertandingan besok Liverpool harusnya nurunin Firmino Enggak, Jota. atau Jota, Jota. tetap. Jota. Apa alasannya? Coach dulu deh. Ya kalau gini, you don't change a winning team, satu. Kedua, Jota ini kan lagi bagus. Salah lagi bagus, Mane lagi bagus. Oke? Bukan Firmino jelek. Tapi buat apa lu rubah kalau mereka lagi on fire? Oke? Dan besok baru kita, sistem Chelsea bermain ini kan lebih very direct. Ke depan, belakang, shoot. Ya, maka dari itu Mason Mount suka sekali dribbling. Dan harusnya itu bisa diantisipasi dengan Liverpool. Apalagi kalau Liverpool benar-benar konsisten, depannya udah nggak mandul lagi, didukung dengan Van Dijk sebagai leader. Di situ baru Liverpool akan membuka kelemahan-kelemahan Chelsea seperti apa. Oke. Cuma karena selama ini mereka juara bla bla bla,
Seolah-olah Iya, nggak ada kesalahan. kan. Euforianya lagi Iya. rame. Kalau gue yang ngomong, dibilang karena gue fans Arsenal, kan lucu gitu. Padahal gue selalu objektif. Gue lihat bener banyak celah. Pada saat Kovacic meninggalkan posisinya, lu cover, lu curi bolanya. Di situ tinggal 2-3 orang di tengah yang bisa dimanfaatkan. Di belakang, 1 lawan 1, selesai. Sama Van Dijk ya? Enggak, di belakang Chelsea, Oh, Chelsea. ketemu salah 1 lawan 1, selesai. Oke, karena 3 back ketemu Iya. Jota, Mane dan juga Yang lebih Salah. skillful. Ya, Maka oke. dari itu, pertandingan lawan Liverpool ini seru banget. Jadi kunci nih Ya. untuk kedua tim Kalau juga ya. Liverpool, feeling gue Liverpool bisa, makanya gue unggulkan Liverpool. Bisa, walaupun kemungkinan besar dengan dua-dua pasti berhati-hati ya. Kemungkinan besar sih seri, tapi kalau sana Liverpool sekarang dengan 1, 2, 3 gol, baru kelihatan kelemahan yang selalu gue bahas. Di Chelsea. Oke, Di kita lihat Chelsea. nanti pertandingan besok. Kalau menurut Mas Gita gimana? Seri agak sulit. 5 pertandingan terakhir mereka selalu ada yang menang ya. Terakhir kan Chelsea yang menang. Chelsea Tapi menang. itu kan Chelsea menang karena rentetan 6 kali pertandingan berturut-turut, Liverpool kalah di Anfield. Di Waktu itu kandang, betul. Lagi berantakan. Terus kalau kita bicara Jota tadi, di Portugal nggak berhasil, tapi emang dia selalu berhasil kan di Liverpool. Artinya beda penampilan dia pada saat di Liverpool dibandingkan dengan dia saat di tim. Sama kayak Bruno lah. Iya, betul. Nggak Sama kayak kelihatan Bruno. sama Betul. sekali di MU Raja. Langsung kelihatan. Dan gue rasa ya konsistensi tetap dengan Firmino di bangku cadangan, masuk kalau diharuskan masuk dan tetap akan Jota yang ada di depan. Lini tengah Liverpool kan sempat menjadi obrolan juga saat Wijnaldum pindah ke PSG gitu ya. Nah di sini kemarin juga ganti formasi juga. Jadi kalau tengah untuk berperang dengan tengahnya pemain terbaik Eropa, ada Jorginho, ada Kante, ada Kovacic. Kante udah main belum ya mungkin? Kante akan main dengan Jorginho ya. Iya, Kovacic kayak- berarti yang iya. turun ke Nah, belakang. lini bangku tengahnya, cadangan. lini tengahnya Liverpool harusnya siapa yang akan mengisi 3 orang ini? Kalau gue bilang Henderson, Fabinho, sama Thiago. Fabinho udah kembali lagi. Jadi Ya. Henderson, Fabinho dan Sama juga Thiago. Thiago. Ya. Kita tapi kemarin nggak mengecewakan ya. Jadi gue pikir juga ada kemungkinan Fabinho kan antara iya dan enggak ya. Dia baru datang lagi dengan setelah suasana berduka. Thiago itu Lengkapnya belum Betul. pernah jadi starter Betul. loh. Belum, Ada belum. Thiago, ada Keita, ada Henderson ya gue pikir. Itu yang akan jadi inti dari Liverpool nanti di tengah. Oke, ini akan perang ya di lini tengah. Iya, pasti. Yes, kalau Coach bilang tadi mungkin seri tapi sedikit mengunggulkan Liverpool. Ya. Mas Gita? Iya, tapi dengan gol yang banyak ya. kalau Dengan gua gol yang banyak. Oke, Jebretim menurut Jebretim gimana Liverpool lawan Chelsel ini? Silakan tulis aja di komen kalau bisa ada skornya berapa ya. Skornya aja, jangan di belakang ada 50K-nya, jangan. Nanti ikut taruh. Ini 1-0 50K nggak boleh judi itu ya. Udah ikutin papi sih di PSBB jadinya. Oke, kita juga pengen tahu nih prediksi menurut Jebretim yang tadi udah gue bilang ya. Mainnya kan di Anfield nih ya. Pengen tahu juga nanti gimana Anfield sudah kembali full lagi, Van Dijk juga udah kembali lagi. Nah ini nih yang kita pengen ngobrolin juga, ada Arsenal lawan City juga. Iya, tapi jangan kemana-mana, sabar dulu abis ini kita bahas. Mas kita udah garuk-garuk kepala, Coach Yasin juga udah lagi lihat handphonenya bagaimana. Kita lihat dulu ada program terbaru dari Jebret Media yaitu Podcast FC, ini dia. Cuma buat muas-muasin fans. Cuma buat muas-muasin fans-fansnya aja kayak apa ini banget sama bola gitu padahal mah. Loh tapi kok nyinyir gitu sih Bang Bapak sama Apip pada masalah apa ya? Bang? Karena dia punya visi yang sama nyikut juga kayak gue. Emang sih ada yang momen yang dia menang bareng tuh, yang akhir pertandingan gak selesai terus menang bareng. Iya kalau Subasa tuh kayak lo nendang itu kayak ada flashback dulu ya, lama banget. Sekon lebih lah gitu satu tim berarti 25-24 gitu kan. Pas udah jadi, lu tahu ada 15 nomornya 10 semua tuh kan. Kiper ya nomornya 10 gitu kan. Maksud gue semuanya pengen jadi Subasa gitu kan. Sama ini yang paling baru, itunya. yang paling baru tuh si filmnya ada Syamsir Alam sama Eloko, tau gak lo? Sosis so nice. Bukan ada lagi, ada filmnya juga baru-baru tuh. Sama Hamka Hamzah juga mainnya. Oh produksinya Rans pasti. Enggak tahu sih gua. Yes, itu dia Podcast FC, bisa dilihat, didengerin ya di Spotify, langsung cari aja Podcast FC support ya. Kalau Satu ada Afif report. mending didengar.
Jangan dilihat, dengerin aja. Udah bener itu. Habib jadi bener nih di podcast FC Iya. udah bener ya coach Iya. ya. Didengerin aja katanya langsung di Spotify. Oke. Nah ini kita akan ngobrolin Arsenal melawan Manchester City. Tapi sebelumnya gue pengen bahas dulu ada kasus nggak mengenakan juga sebelum pertandingan ini gitu ya. Ada Benjamin Mendy yang kena ditahan polisi gara-gara kasus perkosaan. Ini berpengaruh besar nggak ya untuk skuad dari City. Manchester City? Nggak. Nggak ya karena dia Sama sekali enggak. selama ini juga ada dan tiada ya di dia skuad. nggak ada di bangku cadangan, nggak ada di Nggak lapangan ngaruh pun juga. nggak akan mengaruh permainan City ya. Jadi ya pasti ya dibiarin aja lah sama City ya. Ini ya kasus ini yang harus diselesaikan secara hukum. Yes, dan ini kan pribadinya dia ya Iya, gitu ya betul. nanti gimana. Tapi Iya. gue pengen bahas ke pertandingannya akan seperti apa. Arsenal sempat menang kemarin, besar lagi. Udahlah forget it lah. Siapa ngomong dulu nih? Arsenal ketemu WBA di mana WBA memasang pemain mudanya semua. Betul. Gue nonton dan itu banyak sekali yang selalu gue kritik yaitu membangun serangan dari belakang di mana seringkali pemain salah passing. Bukan salah pemain juga. Karena kalau udah tahu di press mending lu main long ball aja. Ngerti nggak? Lu tidak bisa bermain sok-sok kayak Barca, kayak City. Kualitas lu murni nggak ada gitu loh. Tapi kemarin beruntung sekali-sekali ada berapa kali long ball. Nah itu mending main oportunis aja yang melawan City. Lu secara sistem lu kalah. Kualitas pemain lu kalah. Jadi mau gimana lagi? Di atas kertas jadi udah kalah nih Arsenal coach untuk besok. Absolutely. Oke. Cuman sekali lagi kalau Arteta bermain lebih pragmatis, lebih oportunis, bisa aja mereka curi poin. Oke, Mas Gita kan Arteta bisa aja belajar dari 2 pertandingan pertama di Liga Iya Inggris. itu tuh persoalannya Arteta Belajar di mana? Belajarnya. 1,5 tahun nggak berubah, mau dua Yang paling pertandingan. mengerikan dari Arsenal itu ya main dari belakang dengan bola dari kaki ke kaki pada saat berhadapan dengan tim Ya, seperti City betul. lawan Liverpool yang langsung High press press. dengan High kemampuan press. tinggi. Mereka memang pernah berhasil di FA Cup lawan City 2-0 lewat sebuah serangan balik yang dibangun dari belakang. Tapi itu FA Cup, itu di Wembley. Bicara di Etihad, mereka 5 pertandingan terakhir kalah terus. 10 pertandingan terakhir zamannya Wenger doang mereka menang. Itu pun menang dengan permainan pragmatis, long ball saat itu. Yang tadi Coach bilang ya. Iya, gue inget banget Justin pernah ngomel-ngomel, itu menang apaan itu katanya dia. Tapi menang kan yang penting waktu itu. Nah, jadi kalau gue pikir ya harus bermain seperti itu dan gak akan mudah berhadapan dengan City yang sekarang. Oke, ini kalau kita berbicara tadi sesuai dengan prediksi Coach Justin sama Mas Gita, kalau Arsenal akan kalah lagi, berarti 3 beruntun pertandingan di awal Liga Inggris, Iya. Arsenal mendapatkan 0 poin. Iya, terakhir tahun 54-55 ya. Kalau Hal seperti itu terjadi. kalau bisa 5 pertandingan beruntun. Supaya Arteta cepet cabut. Betul. Lawan Brighton minggu depan. Oh iya, bisa. Ya makanya, lu kalau kalah lawan City, gue selalu bilang ini calculated loss, oke? Tapi kalau lu kalah lawan Brighton, itu udah tekanan udah sangat besar. Iya, lawan Brentford pun bukan calculated loss itu ya. Nggak diharapkan kalah juga di pertandingan pertama. Iya. Jadi 3 pertandingan dipikir udah dapat 3 poin. Ini bahkan nggak dapat poin. Nggak dapat poin sama sekali. Iya, itu Oke. Itu yang berantakan. That's why untuk gue sih I really don't care. Dan kalahnya jangan tanggung kayak tahun lalu 1-0. 5-0 sekalian. Coach, walaupun dengan pemain-pemain yang seperti diturunin di FA Cup kemarin, tetap juga belum nggak bisa ngelawan ya, nggak bisa ngelawan. It's not about pemain. Sama kasusnya MU. It's not about pemain. About the system ini ya. It's about the system yang nggak jelas ini. Oke, kalau kita berbicara tentang Manchester City-nya akan seperti apa? Karena di yang pertama dan yang kedua Pep lumayan merubah beberapa skema dengan Grealish taruh di kiri akhirnya. Pep itu nggak peduli dengan Arteta apa. Bahkan Pep itu benci Arsenal. Wow. Pep pernah bilang. Ini fakta nih. Pep bilang, gue respect Arsenal di lapangan. Di luar lapangan gue nggak respect. Kayaknya dia masih kesel Arteta dicabut. Diambil, ya. Itu hak Pep. Jadi nggak mungkin dia kasih. Pasti dia jadi. Dan kalau kita bicara Grealish, Pep nggak akan berubah banyak. Buat apa berubah lawan tim kayak gitu? Ngerti nggak? Nggak perlu juga kan? Iya. Mereka kan rubah banyak karena mereka kalah lawan Leicester, mereka kalah Lawan Hotspur. Lawan Spurs kalah di pertandingan pertama Premier League. Jadi itu kenapa dia rubah Grealish ditaruh di kiri pada saat lawan Norwich. Berhasil. Nggak. Kan? Gua harus koreksi dikit. Pada saat lawan Leicester dan Spurs, itu banyak pemain inti tidak dimainkan. Iya. Kenapa? Karena belum match fit. Baru pada balik dari pertandingan Iya. luar negeri. Lawan Spurs hanya 4 pemain inti yang main. Ederson 3 di lapangan, Diaz, Mahrez, sama Gundogan. Sisanya Sisanya itu pelapis. Nah kemarin lawan Norwich itu ada 8 kalau nggak salah pemain inti yang tahun lalu selalu jadi starter.
Pada saat pemain intinya lebih baik, gue tidak bilang pemain cadangannya jelek ya. Tapi pada saat starternya lebih banyak, yang pelapis ini kan lebih gampang adaptasi. Jadi lebih berjalan. Secara skema jadi lebih udah ketemu dan udah ada patokannya duluan. Kemungkinan besar besok De Bruyne turun, Gundogan turun, Grealish turun, selesai. Kelar. Aduh, jadi gue gimana juga ya mau ngebela Arsenal dari sisi mana ya? Fans-fansnya aja nggak ada yang ngebela sama sekali. Ya enggak lah, logikanya juga nggak jalan juga. Ya, Nggak make sense. Iya. Nggak make Arsenal- sense. Kembali lagi nih sepak bola, tidak menutup kemungkinan Iya, kalau betul. MU lagi jelek, City lagi jelek, Iya. Arsenal bisa seri atau apa. Tapi kalau kita waras mah nggak mungkin. Nggak ke arah Iya, sana. bahkan kalau De Bruyne nggak main sekalipun gue nggak yakin. Iya, nggak ngaruh. Nggak ada De Bruyne, nggak Grealish, Iya, tetap aja. Coach, tapi kalau misalkan sampai 3 kali kalah itu udah diikat nggak sih? Enggak. Nggak juga. Kalau manajemen Arsenal bicara sekarang Mas problem, kita. enggak. Nggak usah ya? di-cut. Kalau lu tanya gue sebelum season mulai harusnya di-cut. Oke, mungkin Arteta untuk menyelamatkan dirinya dan bisa mencuri poin dia punya strategi diskusi sama Pep dulu sebelum pertandingan. Kan dulu asisten sama pelatih. Yang gue baca sih ditunggu kasih kesempatan sampai Oktober. Oktober. Iya. Oke. Cuman kalau September udah di papan Bawah bawah, terus. tuh 6, 5, 6, 7 atau 8 match nggak kalah, 5 kali kalah, 3 kali seri, Udah berat lagi udah juga. berat ke atasnya. Makanya gue ketawain aja, biarin aja. Yang Gue pengen lihat sehebat apa itu Kroenke yang bilang gue backup. Yang nyelamatin Arteta mungkin itu tadi international game tadi akan berhenti kan Premier League. Jadinya nggak kalah dulu. Nggak kalah dulu, tapi ya balik lagi nanti. Ya mereka harus menang lawan Brighton. Lawan ini sih kalah. Oke, itu dia. Jadi lebih dari 2 gol, apakah bisa Manchester Nah, City ya semoga mendapatkan? 5. Semoga 5. Oke, coach sih semoga Kalau 5. bicara musim lalu kan mereka ketat ya. 1. Ketat skor, tapi nggak ketat permainan. Ball possession kalah, shot on target Kalah semuanya. Oke, berarti mungkin punya pendapat lain dari Coach dan juga Mas kita. Silakan komen aja dan kita tunggu pertandingannya seperti apa. Thank you banget untuk Jebret Team yang sudah menyaksikan kita. Jangan lupa juga ya menyaksikan Liga 1 juga nih udah mulai. Jadi jangan lupa juga subscribe kita, nonton semua playlist di Jebret Media TV, dengerin buku bola, stand up olahraga dan ada podcast FC juga di Spotify dan follow semua sosmed kita. Terima kasih Coach Justin, terima kasih Mas kita, terima kasih Jebret Team, sampai ketemu lagi. Dah.